Shalom, puji Tuhan kita jumpa lagi sore ini dalam keadaan yang baik, sehat, tanpa kurang suatu apa, sekalipun di luaran barangkali jalan masih juga macet, ya. Barangkali Bapak Ibu Saudara juga masih disibukkan dengan dampak daripada Hari Raya Idul Fitri, karena ada kerabat atau relasi yang datang dan Bapak Ibu Saudara disibukkan, ya. Tapi bersyukur kalau sore ini kita semua boleh ada di tempat ini, bahkan kita bisa memuji Tuhan dan saatnya kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan. Apakah Bapak Ibu Saudara siap untuk menerima taburan firman Tuhan? Amin ya, sebab firman Tuhan tidak hanya berisi nasihat yang enak didengar, tapi juga berisi teguran yang kalau kita tidak memiliki satu kerendahan hati, maka kita tidak akan bisa diberkati. Amin. Kalau saya tanya, Bapak Ibu pasti tahu bahwa nanti tidak lama lagi atau tepatnya tanggal 18 bulan ini kita akan merayakan apa Bapak Ibu? Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus, ya. Kita akan memperingati kematian Tuhan Yesus. Memperingati itu berasal dari kata ingat, Saudara. Artinya ketika kita memperingati pasti ada sesuatu yang kita ingat-ingat, ya. Nah, kalau kita memperingati Jumat Agung atau kematian daripada Tuhan Yesus, yang Bapak Ibu Saudara ingat apa ya? Halo? Kenapa? Apa? Kematian yang diingat. Yang lain? Di atas kayu salib. Yang lain? Pengorbanannya. Yang lain lagi? Apa? Ketaatannya. Pinter ini Bu Sri ini, diam-diam. Padahal ngawurnya bener apa menahan dipikir ya Saudara. Jadi gini, kalau boleh saya sampaikan, biasanya yang kita ingat itu satu, kematian betul, pengorbanannya betul, kasihnya betul, penderitaannya betul, ya. Bahkan kalau kita lihat, kadang kita terfokus pada penderitaan Tuhan Yesus, ya. Diputarkan film, kalau waktu itu sering kita putar film The Passion, ya kan? Wah, kejem sekali ya, saya kadang-kadang sampai enggak tahan kalau melihat itu. Juga yang kita ingat seringkali, oh kalau Tuhan Yesus mati itu untuk apa? Untuk apa? Menebus dosa, yang diingat-ingat itu, oh untuk menebus dosa. Artinya dosaku sudah ditebus, dosaku sudah diampuni. Enggak salah Saudara. Semua benar, tapi sejatinya ada satu hal yang sering terlupakan ketika kita memperingati Jumat Agung atau kematian Tuhan Yesus. Apa itu? Yaitu tentang ketaatannya. Bahwa kalau Tuhan Yesus itu bisa sampai mati di kayu salib, itu menunjukkan bahwa dia memiliki ketaatan sepanjang hidupnya. Dan puncaknya itu dia mati di kayu salib. Dan kalau kita bicara tentang ketaatan, Yesus adalah teladan yang sempurna dalam hal ketaatan. Sekalipun kita juga sadar, kita juga tahu bahwa untuk taat itu ada banyak hambatan, ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan. Iya apa ya Bapak Ibu? Iya, tantangannya apa? Apa Bu? Tantangannya kadang-kadang ketika kita menghadapi satu penderitaan, ya.
ketika menghadapi satu penderitaan kita seringkali tidak bisa taat. Ya. Yang kedua, ketika kita dilukai, dijahati orang, dikecewakan orang, untuk taat itu sulit, saudara. Ini harus kita akui. Benar ya, saudara? Yang ketiga, ketika kita terpojok, bahasa Jermannya kepepet. Kalau orang sudah kepepet, ya, itu biasanya untuk taat itu juga susah, saudara. Tetapi Tuhan Yesus membuktikan bahwa dirinya itu bisa taat. Sehingga Alkitab mencatat hal itu. Di dalam Filipi 2 ayat yang ke-8 dituliskan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Dan apa Bapak Ibu? Dan apa? Dan apa? Taat sampai mati. Bahkan mati di kayu salib. Taat. Menurut Bapak Ibu Saudara, taat itu apa sih artinya? Patuh, apalagi? Apa Pak David? Apa? Setia, apalagi? Menuruti kehendaknya, wah lancar ya. Taat itu artinya patuh, betul. Artinya tunduk. Tunduk itu taat, betul ya. Taat artinya apa? Tidak melawan. Taat artinya apa? Tidak memberontak. Itu namanya taat. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara bisa diklik. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa namanya sekarang ngerti ya? Tadi sudah bisa menjawab dengan benar yang dimaksud taat itu apa, ya? Gampang. Tapi terkait dengan ketaatan Tuhan Yesus, kita harus memiliki satu pemahaman yang benar. Bahwa ketaatan Yesus itu bukan sesuatu yang dimiliki secara otomatis atau sesuatu yang sudah melekat dalam diri Yesus. Dengan kata lain, Yesus itu nggak bisa kalau nggak taat. Kalau kita sampai berpikir seperti itu, atau beranggapan seperti itu tidak benar. Ya. Jadi ketaatan yang dimiliki Tuhan Yesus itu bukan sesuatu yang ditentukan oleh Bapanya yang di surga. Kamu tak utus ya ke dalam dunia, nanti kamu tak perlengkapi dengan ketaatan, begitu. Sehingga ketika kamu hidup di dunia, sampai nanti kamu mati, kamu taat terus, begitu. Karena kamu anakku, kamu anak Allah. Bukan begitu. Saudara bisa ngerti ya saudara? Maka kita harus tahu bahwa ketaatan Yesus itu bukan karena dia anak Allah. Bukan. Sebab apa? Sebab ketika datang ke dalam dunia, dia itu benar-benar menjadi manusia. Ketika dia datang ke dalam dunia, benar-benar mengambil rupa sebagai manusia. Manusia sejati, bukan manusia settingan atau manusia yang pura-pura jadi manusia. Bukan. Saudara ngerti yang saya maksud? Ya. Di dalam Filipi 2 ayat yang ke-7 sangat jelas. Di sana dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa. Yesus datang ke dalam dunia mengambil rupa seorang hamba. Perhatikan, mengambil rupa seorang hamba dan
menjadi sama dengan manusia. Menjadi sama dengan manusia. Saya ulang, menjadi sama dengan manusia. Ayatnya begini, saudara. Artinya versi manusianya dengan kita itu sama, saudara. Kalau kita lahir dari rahim seorang ibu, Tuhan Yesus juga lahir dari rahim Maria. Bedanya kalau kita dari benih seorang laki-laki, kalau Tuhan Yesus dikandung daripada Roh Kudus. Ya. Dia lahir dari anak darah Maria, dari seorang ibu yang bernama Maria, ya. Dia juga memiliki tubuh daging seperti kita, sama, saudara. Dia juga mengalami proses pertumbuhan yang sama dengan manusia. Misalnya juga mulai umur 0 sampai setahun. Oh mungkin berapa bulan baru bisa merangkak. Oh mungkin setahun baru bisa berjalan. Bukan gini, Tuhan Yesus karena dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, lahir ceprot begitu, jalan, melayu. Itu namanya beda dengan kita. Sama. Prosesnya sama. Dia juga tumbuh dewasa dalam asuhan kedua orang tuanya. Gak ada yang istimewa, semua sama. Bahkan Alkitab mengatakan dalam segala hal itu disamakan dengan manusia. Ibrani 2 ayat 17. Coba kita lihat. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Artinya disamakan dengan manusia lainnya. Supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan. Dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Kalau manusia mengalami berbagai pencobaan dan penderitaan ketika hidup di bumi ini, Tuhan Yesus juga mengalami hal yang sama. Kalau kita nggak makan, kita merasa apa? Lapar. Tuhan Yesus juga kalau nggak makan, lapar. Itu buktinya kalau dalam segala hal disamakan dengan manusia. Sama. Namun Tuhan Yesus memiliki ketaatan penuh, saudara. Ya, kalau di dalam Ibrani 4 ayat 15 dikatakan sekalipun ia dicobai, ia tidak berbuat dosa. Artinya memiliki ketaatan penuh. Ya, jadi saudara, kita harus tahu bahwa ketaatan Yesus itu bukan pemberian atau karunia dari Bapa. Bukan, seperti saya sampaikan tadi. Bukan sesuatu yang sudah melekat ketika Tuhan Yesus lahir. Bukan. Bukan secara khusus diciptakan sebagai manusia yang tidak bisa tidak taat. Bukan, saudara. Jadi ketaatan yang dimiliki Tuhan Yesus itu bukan pemberian atau karunia dari Bapa, melainkan karena Yesus mau belajar. Karena apa? Mau belajar. Karena apa, saudara? Mau belajar. Kuncinya mau belajar. Orang yang belajar taat pasti pada akhirnya bisa taat. Sekalipun dalam proses belajar mungkin juga jatuh bangun. Amin. Saudara bisa ngerti? Ibrani 5 ayat 8.
Dan sekalipun ia adalah anak, sekalipun Yesus adalah anak Allah, maksudnya begitu, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Sangat jelas dan clear bahwa ketaatan Yesus karena dia bersedia untuk apa? Belajar. Kapan Tuhan Yesus belajar taat? Ya ketika sehabis puasa 40 hari 40 malam, ya. Dia perutnya lapar, dia ada di padang gurun, datanglah si pencoba itu, Alkitab berkata dalam Matius 4 ayat 3, lalu dia berkata, kalau engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Iya kan? Tuhan Yesus dalam hal ini terpojok, kepepet saudara, lapar. Kalau kita ada di kota besar, enggak usah di kota besar, di Solo saja, ketika bulan puasa dan kita melakukan perjalanan atau ada di luar, sedang berkendara sekitar jam 5 sampai jam 6, kita melihat banyak orang. Apalagi kalau di sekitar Notosuman, di Jayengan ya, di situ ada apa ya? Pasar jual makanan itu ya, untuk berbuka itu apa? Takjil. Oh, males saudara, mau lewat situ itu macet saudara. Apalagi kalau nanti jam menjelang buka puasa. Jalan itu wah pada cepet-cepet pada ngebut. Ngapain mereka melakukan itu semua? Karena lapar. Berapa lama? Sehari. Betul gak saudara? Tuhan Yesus 40 hari, dia lapar, dia kepepet, terpojok. Ada satu kesempatan, dia bisa minta kepada Bapak dan Bapak pasti mengabulkan untuk mengubah batu jadi roti. Tetapi pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus lakukan itu? Enggak saudara. Dia tidak memilih taat kepada iblis, tetapi memilih taat kepada Bapa di surga. Belajar saudara. Bicara soal makan, itu bicara sesuatu yang sederhana, bukan sesuatu yang gede, sesuatu yang simple. Betul gak saudara? Semua orang juga makan, tiap hari makan 3 kali. Dari hal sederhana. Tuhan Yesus belajar apa? Taat. Ya. Kemudian kita tahu ketika ada di Taman Getsemane, saya ketika mempersiapkan firman ini, saya bayangkan kenapa ya Tuhan Yesus ketika berada di Taman Getsemane, dia berdoa sampai peluhnya seperti darah, bahkan ya dikatakan fakta sejarah bisa jadi itu betul-betul darah karena mengalami stres yang berat. Kenapa Tuhan Yesus stres? Saya percaya waktu itu ada satu budaya di mana bagaimana seseorang yang jahat itu akhirnya harus mati dengan cara disalibkan. Dan sebelum disalibkan pasti dianiaya, disiksa, pasti keadaan itu sudah ada waktu itu. Dan Tuhan Yesus pasti membayangkan apa yang akan dialaminya dalam perjalanan hidupnya ini loh. Apa yang akan dialami dia bisa bayangkan saudara. Bahkan dia cerita kepada para muridnya, memberitahukan sampai 4 kali. Enggak cukup sekali, 4 kali dia cerita kepada murid-muridnya bahwa dia harus pergi ke Yerusalem. Di sana dia akan mengalami aniaya dan penderitaan oleh imam-imam, kepala, tua-tua, ahli Taurat, lalu dibunuh dan pada hari yang ketiga akan bangkit.
Pasti itu ada di memori Tuhan Yesus. Sehingga dia gemetar. Dia juga punya keinginan. Sebisa mungkin kalau dia mau, waktu itu dia bisa berhenti. Tidak melanjutkan apa yang menjadi rencana Bapak. Dia pengen melepaskan itu semua. Tetapi kita tahu di dalam Matius 26 ayat 39 sampai 45 sampai 3 kali dia menaikkan pokok doa yang sama sebagai ungkapan dari ketaatannya. Dia berkata, sekiranya cawan ini boleh berlalu daripadaku, tapi jangan kehendakku, melainkan kehendakmu Bapak yang jadi. Sampai 3 kali dia berjuang, dia berdoa untuk mengalahkan kehendaknya sendiri, untuk mematikan apa yang dimaunya, untuk kepentingan daripada Allah, untuk taat kepada Bapaknya. Yang ketiga, kapan dia belajar? Sebetulnya banyak, saya catat ada 3, ketika hendak ditangkap di Taman Getsemane, singkat cerita akhirnya ya datanglah orang-orang yang akan menangkap dia, sampai muridnya yang namanya Petrus itu menghunus pedang, kemudian ditebaskan kepada salah seorang pengawal yang namanya Malkus itu ya, sampai telinganya apa? Lepas, saudara. Ya, waktu itu Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 26 ayat 53, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Artinya apa? Tuhan Yesus bisa menunjukkan powernya. Tuhan Yesus bisa menunjukkan siapa dia, keakuannya. Itu bisa, saudara. Dan bala tentara surga bisa datang. Tetapi Tuhan Yesus memilih taat, merendahkan dirinya. Dengan kerendahan hati dia berkata, engkau melihat aku tiap-tiap hari di bait Allah, ngapain? Ini aku yang kau cari, tangkaplah aku. Ya, dia memilih untuk apa? Taat. Coba saudara renungkan. Dia belajar dari hari ke hari untuk bisa taat. Sekalipun taat itu tidak mudah. Saya tadi sampaikan di awal ketika menghadapi penderitaan, ketika terpojok, ketika dianiaya, disakiti, ya ketika dia dicambuk, ya dikatakan, apakah benar engkau Mesias? Ya, bingung juga jawabnya kalau tidak punya hikmat Tuhan. Betul gak saudara? Tetapi dia memilih taat. Tuhan Yesus katakan seperti yang kau katakan. Taat. Ya, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya tadi di salah satu ayat dikatakan dia menjadi imam besar yang bisa mendamaikan kita. Itulah sebabnya darahnya begitu berharga, darahnya begitu suci, sehingga kematiannya ketika darahnya tercurah bisa menebus dosa semua manusia. Ya, seperti dituliskan dalam Roma 5 ayat 12, ya, oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang menjadi berdosa. Begitu juga maut menjalar ke semua orang oleh karena satu orang, yaitu siapa? Adam. Roma 5 ayat 12. Tetapi Roma 5 ayat yang ke-19 mengatakan oleh ketaatan seorang, ya, semua manusia beroleh keselamatan. Kenapa? Karena darahnya suci. Amin, saudara. Pertanyaannya, kalau Tuhan Yesus itu adalah manusia versi yang sama dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, apa rahasia ketaatan daripada Yesus? Itu pertanyaannya.
Atau dengan pertanyaan lain, apa yang membuat Yesus itu bisa taat? Bahkan taat sampai mati. Kita bisa taat, tapi kadang-kadang juga enggak taat. Kalau Tuhan Yesus taat terus sampai mati. Bapak Ibu mengerti yang saya maksud? Amin. Jadi kita harus tahu apa yang membuat Yesus bisa taat. Yang pertama, saudara, karena fokus pada kehendak daripada Bapa. Jadi di dalam menjalani hidupnya, pandangan daripada Tuhan Yesus, fokus hidupnya hanya kepada kehendak daripada Bapa. Yohanes 4 ayat 34 mengatakan, makananku adalah melakukan kehendak Dia, kehendak Bapa. Ini ucapan Tuhan Yesus yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Sangat jelas, saudara. Fokus hidupnya, kalau bicara makanan, ya, makananku itu kan sesuatu yang terjadi setiap hari, saudara. Itu artinya menunjukkan bahwa yang dilakukan Tuhan Yesus setiap hari adalah berjuang untuk melakukan kehendak Bapa. Dan dia tidak hanya ngomong, tetapi dia betul-betul lakukan, dia buktikan. Di dalam Markus 1 ayat 35, ya, dikatakan pagi-pagi benar Tuhan Yesus pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Pagi-pagi benar dikatakan. Kenapa sih Tuhan Yesus pagi-pagi benar pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa? Jawabnya sederhana, untuk mencari tahu apa yang menjadi kehendak Bapa. Untuk berkomunikasi dengan Bapanya yang di surga. Untuk membangun hubungan dengan Bapanya yang di surga. Agar Bapa di surga bisa memimpin hidupnya. Supaya dalam setiap langkahnya senantiasa sesuai dengan kehendak Bapa. Ini harus kita sadari, saudara. Kalau kita hendak memiliki ketaatan yang sempurna seperti Yesus, ya kita harus fokusnya pada kehendak Bapa. Ya kehendak Bapa artinya kita harus mencari tahu, membangun keintiman lewat doa kita. Ya. Saudara bisa tentukan sendiri jam-jam tertentu di mana saudara bisa berdoa menemui Tuhan, mencari tahu apa yang menjadi kehendaknya untuk dikerjakan dalam hidup ini. Amin. Amin, Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu Saudara juga sudah melakukan hal ini? Apakah Bapak Ibu Saudara juga memiliki jam-jam doa khusus? Ya. Halo. Ya, di tempat ini saat ini ada program doa puasa diumumkan. Ya, kalau Rabu ada doa puasa jam 6 sore ya. Kalau Jumat ada doa puasa jam 8 sampai jam 9. Ya. Pertanyaannya, seberapa saudara terbeban untuk ambil bagian dalam doa? Ya. Kalau aktivitas yang lain kita mudah sekali tertarik, kita memiliki kerinduan yang kuat, tetapi bagaimana dengan doa? Padahal doa itu penting. Doa bukan berarti kita membutuhkan sesuatu, lalu kita butuh Tuhan. Bukan, ya. Tetapi kita tahu bahwa tanpa berelasi dengan Tuhan, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Jadi doa merupakan satu kebutuhan yang vital, yang tidak bisa tidak harus dimiliki setiap orang percaya.
Amin, saudara. Tuhan Yesus jelas ya menunjukkan bagaimana ya dia berjuang untuk melakukan kehendak Bapa, untuk fokus dalam kehendak Bapa. Seperti kejadian di Kana. Kita tahu itu kisah di mana Tuhan Yesus melakukan mujizat yang pertama, yaitu apa? Air menjadi anggur. Waktu itu ada jamuan pesta nikah, saudara. Kemudian ibu Yesus yang tentu Maria, dia berkata kepada Tuhan Yesus, dia berkata, kehabisan anggur. Pesta ini kehabisan anggur. Tetapi Tuhan Yesus menjawab apa? Dia mengatakan saatku belum tiba. Pertanyaannya apakah Tuhan Yesus saat itu tidak bisa ya melakukan sesuatu, mencukupkan anggur yang ada atau mengubah air jadi anggur? Tentu bisa. Tetapi kenapa dia berkata saatku belum tiba? Karena dia fokus pada kehendak Bapa. Ketika Bapa belum menyuruh Tuhan Yesus untuk melakukan sesuatu, dia tidak lakukan. Sekalipun mungkin itu baik, sekalipun mungkin itu diharapkan oleh banyak orang. Tetapi Tuhan Yesus tidak lakukan. Karena Bapa yang di surga belum menghendakinya. Saatku belum tiba. Ini juga pelajaran berharga bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Kita seringkali juga tidak sabar menunggu waktunya Tuhan. Kita seringkali kadang-kadang membutuhkan sesuatu, belum saatnya untuk memiliki ya. Kita tetap nekat ya. Sebetulnya dari segi keuangan mungkin belum cukup kalau dipakai untuk mengangsur motor misalnya. Tetapi ya karena ada promo, karena ada desakan ya diambil. Padahal Bapak mungkin belum menghendaki. Sehingga apa yang terjadi saudara? Akhirnya di tengah jalan mengalami kesulitan. Ini banyak dialami oleh anak-anak Tuhan. Betul ya saudara ya. Kenapa? Karena fokusnya kepada kehendak kita sendiri. Fokusnya kepada kemauan kita sendiri saudara. Oleh sebab itu kita perlu menyadari ya hal ini. Apalagi saat ini adalah situasi yang sulit ya. Kalau kita mendengarkan berita bagaimana Donald Trump mengenakan tarif yang nanti mungkin inflasinya tidak terjadi tapi harga-harga naik semuanya ya kena dampak, hidup semakin sulit dan diramalkan PHK akan semakin banyak. Ya kita harus bijak saudara dalam hal apa? Keuangan. Belajar untuk mencukupkan diri. Apa yang Tuhan tidak mau kita lakukan, jangan lakukan. Bagaimana taunya? Apakah itu kehendak Allah atau bukan? Seperti yang dicontohkan Tuhan Yesus. Tadi saya katakan pagi-pagi buta. Pergi ke tempat yang sunyi untuk apa? Berdoa. Sebab itu pesan sore ini perkuat doa saudara. Amin saudara. Itu yang pertama. Ya, kalau kita mau tahu rahasia keberhasilan Tuhan Yesus dalam hal ketaatan. Yang kedua, dia sadar bahwa kedatangannya di dalam dunia ini sebagai hamba, bukan Tuhan. Yesus itu Tuhan. Yesus itu Tuhan, tetapi ketika dia datang ke dalam dunia, dia tidak datang sebagai Tuhan, dia tidak datang sebagai Tuhan, tetapi dia mengambil rupa seorang hamba. Ya, Filipi 2 ayat 7 tadi sudah kita baca,
melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, hamba itu tugasnya apa, saudara? Melayani. Ya, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia itu untuk melayani. Katakan bareng-bareng. Sekali lagi. Lebih kenceng. Matius 20 ayat 28 mengatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Bahkan di sini dikatakan dan untuk apa? Memberikan nyawa. Nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kedatangannya untuk melayani, bukan untuk dilayani. Melayani itu tidak gampang, melayani itu berat, melayani itu korban perasaan. Dan harus berani mengorbankan apapun, mengorbankan keuangan, mengorbankan kedudukan, mengorbankan kesenangan, mengorbankan segala sesuatu kalau kita mau melayani. Bahkan yang paling berat mengorbankan perasaan. Ya. Halo? Masih bersama saya? Ngerti ya saudara ya? Tuhan Yesus memberikan contoh yang luar biasa. Ketika pada malam perjamuan terakhir sebelum dia ditangkap, saudara, dia membasuh kaki para murid-muridnya. Dia guru, dia memiliki status lebih tinggi daripada murid-muridnya. Ya. Tetapi Yesus mau merendahkan diri, mau mengorbankan statusnya, mau mengorbankan keberadaannya di hadapan para murid-muridnya, saudara. Dia dengan segala kerendahan hati mengambil baskom diisi air, ya, menyeka kaki para murid-muridnya. Saya nggak bisa bayangkan itu. Bagaimana perasaan Tuhan Yesus? Ya di gereja pernah 1-2 kali diadakan prosesi seperti itu. Ada sebagian barangkali yang susah juga melakukan. Padahal membasuh kaki orang-orang terdekatnya. Enggak gampang itu. Betul ya? Dicatat di dalam Matius Yohanes 13 ayat 14 di mana dikatakan, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Artinya Tuhan Yesus membasuh kaki para muridnya selain merendahkan dirinya, mengorbankan statusnya, dia juga memberikan satu teladan. Dia menghendaki supaya para muridnya melakukan hal yang sama. Artinya para muridnya juga mau memiliki satu kerendahan hati. Tuhan Yesus mau para muridnya tidak mempertahankan apapun juga saat mengiring dia. Amin, saudara. Gak gampang, betul. Bahkan korban perasaan ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya. Siapa sih yang menciptakan manusia? Tuhan kan. Dia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Yohanes 1 ayat 11. Bayangkan, Tuhan Yesus mengalami satu penolakan. Penolakan bukan dari orang yang jauh, tetapi orang-orangnya sendiri. Bayangkan Bapak Ibu Saudara ketika sebagai seorang anak
mengalami penolakan dari orang tuanya, atau orang tua mengalami penolakan dari anaknya. Coba bayangkan perasaannya seperti apa. Tentu sakit, betul gak saudara? Gak enak, betul ya? Tetapi itulah syarat untuk mengikut Yesus. Kalau kita mau untuk memiliki ketaatan yang sempurna, maka kita juga harus mau merendahkan diri. Ya, kita harus mau korban, saudara. Korban apa? Perasaan. Korban apa? Segalanya. Ya, dalam kehidupan berjemaat tentu ada gesekan satu sama lain. Dalam kehidupan pelayan, ya di sini pelayan Tuhan jumlahnya seratusan, banyak saudara. Pasti ada perbedaan pendapat, betul gak saudara? Ya, kalau itu terjadi pasti ada yang dikecewakan, pasti ada yang tersakiti, betul gak saudara? Bagaimana dengan kita? Ya, apakah kita mau korban perasaan? Apakah kita mau melepaskan pengampunan? Itu menunjukkan ketaatan atau kita memilih mengeraskan hati. Itu saudara yang tahu karena saudara yang mengalami. Ya. Jadi ketaatan ini sesuatu hal yang penting di dalam kekristenan dan sangat mempengaruhi iman saudara. Kita enggak cukup berkata aku beriman kepada Tuhan Yesus. Tetapi kita harus buktikan iman kita melalui ketaatan kita. Ya, enggak mungkin kita bisa langsung taat. Jatuh bangun iya, tapi ayo kita sama-sama belajar. Belajar apa? Taat, saudara. Halo, saudara mau belajar taat? Mau ya, minimal kita janji dengan Tuhan, komitmen dengan Tuhan. Tuhan, aku mulai sekarang mau taat. Yuk bareng-bareng. Tuhan, mulai sekarang aku mau taat. Lagi bareng. Tuhan, mulai sekarang aku mau taat. Taat dalam hal apapun. Di tempat pekerjaan juga taat. Diawasi atau tidak diawasi, kerja sungguh-sungguh. Ya. Dalam pelayanan taat, apapun yang sudah diputuskan diikutin. Taat dalam segala hal. Di dalam kehidupan rumah tangga taat. Sebagai suami harus ngasih istri, sebagai istri harus tunduk pada suami, sebagai anak harus menghormati orang tua. Taat. Amin, saudara. Yang kedua, yang ketiga. Kenapa? Atau apa rahasia dari ketaatan Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus mengasihi Bapanya yang di surga. Mengasihi Bapa, ini poin penting. Dan ini merupakan hukum yang terutama dan yang utama. Maka Matius 22:37 mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Sebab itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ya, itulah isi hukum Taurat dan kitab para nabi, katanya begitu. Ya, Tuhan Yesus tahu enggak hukum Taurat pada waktu itu, saudara? Tahu, dia ngerti hukum Taurat. Dan Tuhan Yesus taat, maka dia belajar untuk mengasihi Bapanya yang di surga. Di dalam Yohanes 14 ayat 31 dikatakan, tetapi supaya dunia tahu, tetapi supaya semua orang melihat bahwa aku mengasihi Bapa, bahwa aku mengasihi Bapa. Dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Ini perkataan Tuhan Yesus. Bagaimana dia mengasihi Bapa? Dengan melakukan segala sesuatu
seperti yang diperintahkan oleh Bapa. Ya, luar biasa kalau kita cermati perjalanan hidup Tuhan Yesus. Ada satu titik di mana rasanya Bapaknya meninggalkan dia. Rasanya ketika dalam penderitaan puncak tidak ada yang ada bersama-sama dia. Bahkan Bapaknya sendiri yang mengutus, yang mestinya menyertai. Ya, kok ternyata seolah-olah seperti mendiamkan ketika Tuhan Yesus dianiaya, bahkan disalibkan. Sampai Tuhan Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Ada satu situasi, ada satu momentum di mana Tuhan Yesus merasa seorang diri ditinggalkan. Ditinggalkan orang tuanya, ditinggalkan bapaknya. Ini tentu bisa menimbulkan luka yang dalam, saudara. Betul gak, saudara? Seorang anak kalau sampai ditinggal orang tuanya, ya lukanya pasti dalam. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tidak menaruh curiga sedikit pun kepada bapaknya. Dia tidak menyalahkan bapaknya, tetapi pada akhirnya dia justru menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Di dalam Lukas 23 ayat 46 dituliskan di sana, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah itu sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Luar biasa loh saudara. Bagaimana dia mengungkapkan kasihnya kepada Bapa. Ya. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu Saudara juga mengasihi Bapak? Juga mengasihi Tuhan? Halo? Ya. Ada saat-saat di mana Tuhan senyap, Tuhan diam. Ya, saudara mengalami pergumulan, saudara mengalami sakit penyakit, saudara mengalami masalah keuangan, saudara mengalami masalah rumah tangga, saudara berseru, saudara berdoa, tapi enggak ada jalan keluar. Sepertinya Tuhan diam, sepertinya Dia tidak menolong, saudara. Ya, tetapi pertanyaannya, apakah di situasi-situasi seperti itu saudara tetap mempercayai Dia? Apakah saudara tetap seperti Tuhan Yesus menyerahkan segenap hidup saudara kepada Tuhan? Coba saudara renungkan sejenak. Ini bukan sesuatu yang gampang. Dan kita kadang-kadang gak mau merenungkan hal ini. Sampai satu titik saudara mengalami satu peristiwa yang betul-betul sulit, yang betul-betul sepertinya tidak ada jalan keluar, sepertinya mencekam saudara. Saudara akan merasakan ketika saudara berdoa, saudara berseru, saudara sudah lakukan apapun, tapi pertolongan gak ada. Rasanya Tuhan diam, Tuhan senyap. Pertanyaannya, apakah saudara tetap setia? Seperti dikatakan tadi Pak David, patuh, setia. Apa kita tetap setia? Apakah kita tetap menyerahkan segenap hidup kita kepada Tuhan? Itu pertanyaannya. Ya. Kalau kita mau belajar dari rahasia keberhasilan Yesus, maka enggak ada pilihan. Kita harus tetap mempercayai Tuhan. Katakan amin. Kita harus tetap mempercayai Tuhan. Kenapa? Karena Dia layak untuk dipercayai. Katakan amin. Tuhan Yesus layak dipercayai. Kalau Dia belum melakukan sesuatu, bukan berarti Dia tidak melakukan sesuatu. Tetapi Dia ingin melihat bagaimana kesetiaanmu. Bagaimana engkau mengasihi Dia. Bagaimana apakah engkau menyerahkan segenap hidupmu kepadanya. Oleh sebab itu, mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara juga sedang mengalami satu pergumulan, satu persoalan yang mungkin berat.
yang mungkin saudara tidak bisa ceritakan, sampai nggak bisa ngomong. Saudara sudah berdoa, tapi tidak ada jalan keluar. Ya, sepertinya Tuhan diam, sepertinya Tuhan tidak peduli. Tetapi petang hari ini pesan firman Tuhan, saya mau sampaikan kepada saudara, saudara harus tetap mempercayainya. Ingat kata-kata Tuhan Yesus, saatku belum tiba. Percayalah, saat itu akan tiba, pertolongan itu akan datang, kesembuhan itu akan kau alami, ya. Kebangkitan keuanganmu akan terjadi. Tapi tetaplah mempercayai Dia. Jangan sekali-kali tinggalkan Dia. Ingat, Tuhan Yesus sudah mengalami itu dan Dia tetap mempercayai Bapaknya dengan berkata, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Amin. Bapak Ibu mau tetap mempercayai Tuhan sekalipun situasimu sulit, sekalipun keadaanmu terpojok, sekalipun saudara belum menemukan jalan keluar, sekalipun penyakitmu tambah parah, sekalipun keuanganmu tambah carut-marut. Halo, masih mau mempercayai Tuhan? Percayalah, ingat perkataan Yesus, apa? Saatku belum tiba. Tapi saudara lihat, di Kana ada mujizat enggak saudara? Ada. Ya. Pesta jamuan nikah itu dipermalukan enggak saudara? Enggak saudara, ada. Ya. Oleh sebab itu saudara juga tidak akan dipermalukan. Percayalah, pertolongan mujizat kuasa Tuhan akan hadir dalam hidupmu. Ingat baik-baik, saatku belum tiba. Ya, saudara harus fokus pada kehendak daripada Tuhan. Saudara dalam keadaan terpojok harus bisa mengatakan, segenap hidupku kuserahkan kepadamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.